Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, dalam sebuah acara atau pertemuan sering nggak mendengar kalimat ini? Kapan nikah? Kenapa belum punya anak? Kok anaknya cuma satu? Kapan nambah anak lagi? Dan sebagainya. Tujuannya sih baik, basa-basi untuk membangun keakraban. Tapi kenapa ya yang terjadi justru sebaliknya? Banyak orang justru merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengorek privasi life seseorang. Bahkan beberapa orang merasa tersakiti dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada apa ya? Izinkan saya berbagi cerita untuk Anda. Ini sebuah kisah nyata. Suatu hari ketika saya sedang berkunjung ke negara Korea Selatan, baru pertama kali ke Korea Selatan, tiba-tiba tanya seorang pria bule saat melihat saya menggigil kedinginan di cuaca dingin berangin menusuk tulang yang baru minus 5 derajat Celcius di Gapyeong, Korea Selatan, sebuah kota kecil yang jauh dari pusat kota Seoul. Saya jawab iya. Lalu dia tanya, kamu datang dari mana? Saya jawab Indonesia. Lalu dia bilang, wow iya ya, kenalin saya Andrew. Saya pernah tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Pasti sangat menantang banget untuk kamu yang biasa di cuaca tropis kayak Indonesia, tiba-tiba pas baru datang ke sini udah mau masuk winter. Kalau saljunya udah turun, di sini bisa minus 20 derajat Celcius loh, kata dia. Lalu istri si bule yang perempuan Korea cantik itu hadir ke pembicaraan kami. Sayangku, kata suaminya, ini perempuan datang dari Indonesia, pasti menantang buat dia ada di sini. Coba kasih tahu dia di mana bisa beli ginseng yang bagus di sini untuk menghangatkan tubuh, juga kantong batu bara yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Oh, dari Indonesia ya? Saya Haiwon, kata dia. Kamu siapa? Saya Primi. Lalu dia lanjut cerita. Wah, saya pernah loh ke Kalimantan untuk urusan bisnis dan lain-lain. Pembicaraan kami jadi asik dan nambah pengetahuan. Saya sharing tentang Indonesia, mereka sharing tentang Korea Selatan, apa aja makanannya, destinasi yang asik untuk saya kunjungi, gimana cara ngatasin weather shock saya, bahkan hingga ngobrol kerjasama apa saja yang sudah pemerintah Indonesia dan Korea Selatan lakukan dan apa peluang-peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan di situ. Senang banget wawasan saya bertambah dalam sebuah perbincangan singkat. Nggak ada pertanyaan, kok pergi sendiri, mana suaminya, kok liburan ninggalin anak di rumah, agamamu apa, dan sebagainya. Kondisi ini beda banget sama kalau kita ngobrol dengan warga Flower Plus 62. Teman saya cerita, waktu perjalanan liburannya ke Jepang, dia ikut grup yang diatur oleh sebuah travel agent. Di bandara sebelum boarding, di ruang tunggu anggota grup saling berbincang, basa-basi, memperkenalkan diri. Hai, saya Arif, ini istri saya Indah, kami pengantin baru, kami akan bulan madu. Hai, saya Rudi, ini istri saya Lina, ini anak-anak kami Fahri, Farhan, Farisya. Lalu teman saya memperkenalkan diri, hai saya Nia, ini anak saya Mita, dan yang lain memperkenalkan diri juga lengkap dengan suami, istri, dan anak-anaknya. Lalu jreng, basa-basi dimulai. Oh, Mbak Nia anaknya cuma satu ya? Kenapa cuma satu? Kan kasihan sepik sendiri, kebasian mulai. Yang lain nimpalin, kok Mbak Nia cuma berdua anaknya aja? Suaminya mana? Nah, kan mulai yang lain nggak pakai permisi. Iya loh Mbak, masa cuma berdua anak aja perginya? Harusnya suaminya ikut loh. Ini kan liburan akhir tahun. Masa iya kerja mulu sampai anak istri nggak ditemenin liburan? Kesel juga nih. Kebiasaan komen nyerocos tanpa tahu kondisi orang. Teman saya Nia diam terus dia menjawab singkat gini, maaf,
saya nggak punya suami, saya janda. Tiba-tiba semua mingkem, lalu sinis, dan seketika percakapan itu hening. Nia kirim chat ke saya nih tiba-tiba saat itu, Prim, aku kan liburan mau nenangin diri pasca putusan cerai bulan lalu. Kok malah jadi perasaan gak karu-karuan gini ya? Ditanya-tanya hal yang pengen aku lupain, Prim. Dan liburan itu jadi gak nyaman buat Nia dan Nita. Pas waktu sarapan pagi di hotel, kalau Nia duduk di meja makan bersama grup turnya, tatapan mata para istri jadi sinis bin serem. Bahasa tubuhnya tuh seolah takut suaminya tergoda janda. Terus para bapak jadi riku dan salting sendiri kalau Nia duduk di sebelahnya. Nia dan Nita menjauh dari grup kalau pas jalan-jalan karena nggak nyaman, kecuali kalau sesi makan bareng yang mejanya udah diatur oleh tour leadernya. Nggak ada sesi foto selfie bareng dengan grup turnya dan lain-lain. Mereka jadi trauma pergi liburan dengan grup tur yang seperti ini. Apa coba salahnya Nia dan anaknya ke grup tur ini? Semua berawal dari basi yang nggak penting. Pas tahu fakta, bukannya empati malah ngejudge. Emang ya, memilih grup dan pertemanan yang sehat itu penting untuk mental yang sehat. Besok-besok kalau grup tour pilih join sama orang Eropa, Jepang, or Korea Selatan aja kali ya. Jangan join sama grup follower plus 62 yang basa-basinya kayak gitu. Siapa yang pernah ngalamin kisah ini? Ya, kisah ini Anda bisa lihat ya, mana basa-basi berkelas dan mana yang basi. Mana yang menyehatkan mental orang lain, mana yang merusak mental orang lain. Mohon lebih cerdas dalam berbahasa basi ya, pembelajar hebat. Pikir baik-baik jika akan mengomentari orang lain. Bukan komen dulu baru mikir, apalagi menjustifikasi sesudahnya. Kita tidak pernah tahu perjuangan dan perasaan apa yang sedang dialami orang lain dengan privacy life-nya yang kita korek-korek dan kita komenin itu. Entah kita dulunya luar biasa dalam komunikasi dengan orang lain, atau memang dari orok kita itu udah hobi kepo dan gibah dengan urusan orang lain, hingga kita abai dengan apa yang mungkin orang lain pikirkan dan rasakan dalam komunikasi dengan kita. Satu cara basa-basi cerdas dan berkelas adalah stop memberikan pertanyaan atau pernyataan yang menyentuh kehidupan pribadi orang lain. Sering banget nanya kapan nikah kepada jomblo yang berkali-kali gagal dalam menjalin hubungannya, atau tengah patah hati, atau sebenarnya lagi santai-santainya fokus pada karir dan keluarganya, pada orang tuanya. Ini kan bikin gak nyaman. Jangan sampai dia tanya balik loh, kapan nikah? Terus dia tanya balik, kalau kamu kapan meninggal? Kan jawabannya sama-sama cuma Tuhan yang tahu. Yuk hargai orang lain dan lebih cerdaslah dalam berbahasa basi. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi excellent communicator.